Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi urgensi ketahanan nasional. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok 5. Ada Ahmad Saim Habibi, Aisyah Kumairo, Andi Arifai, Jacqueline Patricia Maweruruntu, Muhammad Alif Rivaldi Maulana. Oke, latar belakang dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, gangguan maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Mengapa bangsa dan negara Indonesia sangat membutuhkan ketahanan nasional? Untuk menciptakan suatu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, kelangsungan hidup bangsa dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Merupakan masa yang akan datang juga ketahanan nasional merupakan konsep kekuatan yang diharapkan memperkokoh integrasi nasional. Pada sisi lain, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau aksi yang dihadapi bangsa Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi atau kondisi eksternal atau konstelasi politik, keamanan, dan pula hubungan regional atau internasional, internal atau konstelasi politik dan keamanan dalam negeri, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jika bangsa Indonesia dapat menghadapinya dan mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapinya, maka kemerdekaan, kedaulatan, identitas, integritas nasional dapat dipertahankan dan mampu membina kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai strategi atau cara ataupun pendekatan. Dalam yang selanjutnya urgensi ketahanan nasional. Dalam perjuangan mencapai cita-cita atau tujuan nasional, bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Faktor-faktor yang mengganggu ketahanan nasional adalah berbagai macam bentuk tindakan atau maupun pemikiran yang mengancam ketahanan nasional suatu negara. Faktor-faktor pengganggu ini dapat disebut sebagai ancaman ketahanan nasional. Ancaman ketahanan nasional dapat dikategorikan sebagai berikut, berdasarkan datangnya ancaman. Jadi yang pertama, ancaman dari luar, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Contoh yang termasuk ancaman dari luar negeri seperti agresi, yaitu serangan bersenjata, pelanggaran wilayah, spionase atau mata-mata, sabotase yang dapat merusak jaringan militer atau objek penting nasional, dan juga aksi teror jaringan internasional, penjajahan, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua adalah ancaman dari dalam, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Yang selanjutnya adalah berdasarkan bentuk ancamannya. Jadi yang pertama adalah ancaman fisik, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional dari negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik seperti serangan senjata, penghilangan nyawa manusia, perusakan fasilitas, terorisme, konflik berdarah, dan lain-lain yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri.
Yang kedua adalah ancaman non-fisik, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Baik, mengenai cara menjaga ketahanan nasional di masa pandemi. Ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor impor terhenti. Devisa negara menurun. Bencana corona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian. Pada momen seperti saat ini, solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. Corona seumpama musuh yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama. Akhirnya, kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan corona sangat dinantikan bangsa ini. Kebijakan nasional yang tepat dan terukur sangat dibutuhkan. Keterbelahan akibat kontestasi politik di masa lalu sebaiknya dinegosiasikan untuk sementara waktu. Itu karena kita dan bangsa-bangsa di dunia tengah berjuang menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang bisa diselamatkan. Jadi kesimpulan dari presentasi mengenai urgensi ketahanan nasional adalah ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik itu berupa langsung maupun tidak langsung, baik dari luar maupun dalam negeri yang mengancam integritas, identitas, kelangsungan hidup, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Pada masa pandemi ini, pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan dalam mengatasi masalah yang dihadapi negeri ini, dengan senantiasa memperkokoh ketahanan nasional kita yang diharapkan mampu membuat Indonesia bisa terbebas dan sembuh dari bencana yang menimpa kita. Sekian dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.